Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Mirza, nomor induk mahasiswa 005816307 dari program studi Administrasi Bisnis. Pada presentasi ini akan membawakan judul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan yang terjadi pada 1945 sampai 1950. Pada masa ini terjadi peristiwa penting, yaitu Kompromi Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa berdiskusi untuk menyelesaikan perbedaan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta, yang sebelumnya berisi kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini demi keutuhan bangsa yang baru merdeka. Maka dari itulah 7 kata tersebut dihapus. Pada peristiwa ini mengajarkan bahwa toleransi dan mengutamakan kepentingan bangsa adalah fondasi utama negara. Sebagai generasi muda, ini sangat relevan agar kita tidak mudah terpecah belah hanya karena perbedaan dan selalu mencari solusi damai lewat dialog. Selanjutnya yang kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, terjadi pada 1949 sampai 1950. Meliputi peristiwa penting Konferensi Meja Bundar atau KMB. Hasil KMB sendiri untuk mengubah bentuk negara menjadi negara federal dan menggunakan konstitusi RIS. Nilai Pancasila yang termaktub pada masa ini yaitu mencerminkan tantangan terhadap sila ketiga karena bentuk negara federal dianggap tidak cocok dengan jiwa persatuan bangsa dan negara kita. Akhirnya, RIS dibubarkan pada tahun 1950. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa bentuk NKRI adalah harga mati yang paling sesuai dengan Pancasila. Generasi muda tentunya harus sadar bahwa persatuan itu rapuh dan harus tetap dijaga dari ideologi atau sistem yang ingin memecah belah. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi terpimpin yang adanya peristiwa penting Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dalam demokrasi terpimpin ini, kita belajar bahwa ketidakpastian hukum dan politik dapat mengancam dasar negara. Dekret ini menjadi pengingat relevan bagi generasi muda bahwa kita harus selalu berpegang teguh pada konstitusi, undang-undang dasar, dan Pancasila sebagai sumber stabilitas. Selanjutnya, masa Orde Baru bagian 1. Terjadi peristiwa pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila atau diluncurkan program P4 di semua lapisan masyarakat, seperti di sekolah, di kantor, dan lain sebagiannya yang bertujuan untuk mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pelajaran yang dapat diambil adalah niat baik untuk mengamalkan Pancasila harus diimbangi dengan cara yang demokratis. Sebagai generasi muda, Pancasila harus dipahami maknanya, bukan hanya dihafal. Kemudian masa Orde Baru bagian 2 yang melibatkan peristiwa kebijakan asas tunggal Pancasila yang mewajibkan semua organisasi massa dan politik untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas mereka, bertujuan guna menstabilkan politik dan konflik ideologi. Pada bagian ini, sebagai generasi muda, kita harus belajar menyeimbangkan antara persatuan dan kebebasan berekspresi. Persatuan yang sejati lahir dari keragaman yang dihargai, bukan keseragaman yang dipaksakan. Dan yang terakhir adalah masa reformasi yang melibatkan gerakan reformasi 1998. Aktivis rakyat dan mahasiswa menuntut reformasi karena praktik pemerintahan Orde Baru dianggap menyimpang dari nilai Pancasila yang sesungguhnya, seperti adanya KKN, pemberantasan demokrasi, dan ketiadaan sosial. Reformasi mengajarkan bahwa Pancasila adalah alat kritik kita berhak menuntut keadilan atas nama Pancasila. Bagi generasi muda, relevansinya sangat besar sekali. Kita harus berani bersuara dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap adil dan demokratis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.